Karena kalau kawin itu kerbau juga kawin, kambing juga kawin, anjing juga kambing. Istilah nikah itu hanya orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang ya, nikah dulu baru kawin yang benar apa kawin dulu baru nikah? Ya, nikah dulu. Ya. Baik pemuda yang sudah pantas untuk kawin ataupun duda disuruh nikahkan. Soalnya kalau terlalu lama membujang itu sano. Pertama ibadahnya nek sholat itu cuma dapat second Pak Widodo. Jadi orang kalau nggak punya pasangan nek sholat itu cuma dapat 50, separuh. Kalau punya pasangan, punya istri, punya suami disempurnakan langsung dapat 100. Nah, saya dulu pernah ke Madura, itu baru Madura. Ya. Ponakan saya ketemunya di HP. Akhirnya jodoh sekarang. Kurang lebih kira-kira 7 tahun yang lalu. Di Sampang. Saya tuh kadang-kadang bahasanya ini apa kalau mau mulai pembukaan itu keperluannya kita itu ya. Mau ngomong-ngomong sama tuan rumahnya itu. Ternyata saya terilhami dengan ayat ini. Kan ayat mengatakan dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Jadi saya pembuka bahasanya, saya pakai ini Pak. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas. Apanya yang luas itu? Rahmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, segalanya Allah itu maha luas. Artinya jangan takut kepada Allah. Kalau Allah menghendaki itu bisa saja orang melarat dibalik jadi kaya. Maksudnya kuncinya yang penting yakin. Ya, yakin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, makro kita pada malam hari ini ialah Quran surat An-Nur. Boleh dibuka? Quran surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat ke-24. Terdapat pada halaman 354. Supaya cepat ya. Boleh dibuka halaman 354. Terdapat pada baris pertama sebelah kiri. Halaman sebelah kiri. Halaman 354. Nama suratnya surat An-Nur, surat ke-24, nomor ayatnya 32. Nomor ayatnya 32.
Ketemu Pak Hadi? Anjuran menikah ya. Ya, itu. Ya, temanya anjuran menikah ya. Baik. Mari supaya kita dapat pahalanya. Nah, jadi kasih tema dulu. Kan 5T ya Pak Oto ya. Ya. Kajian Al-Qur'an komprehensif. Kajian Al-Qur'an secara menyeluruh. Menggunakan metode 5T. T yang pertama apa? Tanggal berapa sekarang? 6 Agustus ya? 6 Agustus tahun 2024. Ya. Kita ayat yang kita baca ya, materinya ya. Materi kajian. Materi kajian malam ini Quran surat berapa? Surat berapa, Pak? Surat 24 ayat berapa? Ayat 32. Sudah ketemu ayatnya? Kita beri tema dulu. Temanya ya anjuran menikah. Tapi kita bukan itu. Kita lebarkan kewajiban orang tua. Ya. Kewajiban setiap orang tua, setiap orang tua terhadap terhadap anak. Ini ya. Yo. Jadi sekarang tanggal 6 Agustus tahun 2004, materi kajian kita, materi ngaji kita sekarang ini, kita akan membaca dan mengkaji Quran surat ke-24. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 24. Temanya apa? Kajiannya. Metodenya menggunakan 5T. Tematik, tartil, tadabbur, terus tadabbur dipahami, tahfidz, terus kalau nggak bisa tahfidz, taktub dicatat. Nah, jadi ini, jadi kan 5T, 5T, 5T ini tartil, ya. Yang pertama tematik, 2 tartil, 3 tarjim dibaca terjemahnya, 4 tadabbur dipahami, 5 tahfidz dihafal minimal alamatnya tuh surat ini Quran itu nanti ya. Kalau nggak bisa tahfidz dicatat. Nah, kalau tidak dicatat minggu depan hilang. 32. Iya. Ini bukan 35, 32. Salah tadi. Nah, sekarang mari kita akan memasuki ini, tartil. Jadi kalau ada pertanyaan begini. Bagaimana cara belajar Al-Qur'an yang benar? Misalnya dia pertanyaan kayak ini. Bagaimana cara belajar Al-Qur'an yang benar? Maka caranya harus menggunakan metode 5T. Apa itu? Yang pertama, tentukan temanya, ayat-ayat yang dibaca, karena nggak mungkin kita mengkaji satu halaman, itu nggak mungkin. Tentukan temanya. Kalau sudah ketemu temanya, cari ayatnya yang mendukung tema itu. Setelah ketemu, kita tartil supaya dapat pahalanya, dibaca dengan baik. Setelah ditartil supaya paham isinya, dibaca terjemahnya. Maka Quran kita ini ada terjemahnya, ya. Ada 2 ini, ada terjemah per kata, ada terjemah per ayat. Setelah ditartil, tadabbur. Ya, tarjim itu tarjim dibaca terjemahnya, tadabbur itu dipahami isinya. Setelah dipahami isinya supaya tidak hilang, dihafal minimal alamat ayatnya. Oh, malam hari ini kita mengkaji Al-Qur'an surat An-Nur 25 ayat 25 surat
25 ya. Ayat 30, 24 ayat 32 gitu. Insya Allah kalau kita telatenin ke waktu itu 1 minggu apa satu tahun kita ini kita sudah sekian ayat yang kita baca. Insya Allah begitu. Caranya orang belajar di pesantren kayak gitu Pak Win. Ya metode 5. Baik, kita akan melakukan T yang kedua. Apa T yang kedua? Tartil. Tartil itu artinya dibaca dengan benar. Mari. Setelah saya membaca, Bapak Ibu sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Ya. Wa ayama minkum was-salihina min ibadikum. Kalau napasnya kuat boleh sampai tanda berhenti wa imaikum. Tapi takut gak kuat ya. Jadi kita berhenti, tidak ada tempat berhentinya, diulangi sedikit. Was-solihina ya. Was-solihina min ibadikum wa imaikum. Was-solihina min ibadikum wa imaikum. Ya, wakop aula ya, wakop aula. Kop lam ya itu singkatan dari wakop aula. Lebih baik berhenti daripada dibaca terus. Lanjut. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Ayo. Iyakunu Nimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Ulangi sekarang, baca bersama-sama. Bersama-sama tahu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Berhenti aja gitu ya. Was-salihina. Was-salihina ibadikum wa imaikum. Mat wajib ya, panjang. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Lihat tajwidnya. Berapa yang dibaca gunnah Pak Woto di sini? Yang dibaca gunnah ada berapa? Satu ayat ini berapa gunnahnya? Yang dibaca dengung ada berapa? 4. Yang pertama wa angki, nun mati ketemu kaf, ikhfa hakiki dengung. Wa ankihul ayama. Coba wa jadi tidak boleh langsung wa ankihul ayama, kurang dengungnya, bukan salah kurangnya. Terus yang kedua, minkum wassalihina. Coba minkum wassalihina. Wa angkihu sama minkum ipa hakiki. Terus yang ketiga mana? Iyakunu, nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Iyakunu fuqara
Ya. Kunu fuqara. Sudah 3 ya. Iya itu dengung ya, itu kan begini. Yang berikutnya min fadlih. Coba. Mim nun mati ketemu pak, ihfa juga nih. Min fadlih. Coba. Min fadlih. Jangan pada li, nggak bukan kol-kolor. Min fadlih. Coba. Ya. Wallahu wasi'un, idhar. Wasi'un alim. Coba. Wallahu wasi'un alim. Ya. Ainnya yang pas, jangan wasi'un alim, salah. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Mat wajibnya ada berapa? Pak Gianto, mat wajib yang pakai bendera itu loh. Yang panjangnya 5 harokat. 2. Yang pertama lafaz wa imaikum, mat wajib mutas. Terus yang kedua fuqara ayub. Nah, itu. Nah, ini tentang tinjauan bacaan tajwidnya. Baik. Sudah tartil sudah. T yang ketiga apa? T yang ketiga tarjim. Dibaca terjemahnya. Kenapa terjemahnya kok harus dibaca? Biar paham. Biar paham. Nggak dibaca ya nggak paham. Ya, okay. Perhatikan. Wa ankihu. Dan nikahkanlah. Dan kawinkanlah. Dan jodohkanlah. Itu mirip-mirip itu. Jodohkanlah, kawinkanlah, nikahkanlah. Cuman ada perbedaannya kawin sama nikah. Kalau kawin itu bahasa terlalu umum. Tumbuh-tumbuhan juga kawin, binatang juga kawin, manusia juga kawin. Tapi nek menikah itu hanya istilah orang-orang beriman. Ya. Jadi yang benar itu Pak Iman. Halo Pak. Yang benar itu nikah dulu baru kawin, apa kawin dulu baru nikah? Karena kalau kawin itu kerbau juga kawin, kambing juga kawin, anjing juga kambing. Istilah nikah itu hanya orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang ya, nikah dulu baru kawin, yang benar apa kawin dulu baru nikah? Ya, nikah dulu. Ya. Kalau kawin itu gampang. Tinggal ya itu aja. Mempertemukan bapaknya Joni sama ibunya Mary, itu namanya kawin. Tapi kalau menikah itu ada syaratnya. Yang menikah pertama harus orang beriman. Kalau nggak beriman bukan menikah namanya ya. Karena ya orang beriman. Syaratnya harus orang beriman, itu nikah. Yang kedua harus ada wali. Harus ada mempelai laki-laki. Harus ada mempelai wanita. Harus ada 2 orang saksi laki-laki. Harus ada akad nikah. Akad nikah itu terdiri ijab kabul. Nah, itu. Nah, sekarang ayatnya wa ankihu. Apa artinya? Perintah. Siapa yang diperintah oleh Allah di sini? Enggak, ya betul orang-orang yang beriman diperintah, tapi yang diperintah itu ibu apa bapak apa siapa? Bahasanya itu, dan nikahkanlah kok. Bukan menikahlah, menikahkanlah itu lain, dan nikahlah dengan nikahkanlah lain nggak bahasanya? Di sini apa? Nikahkanlah. Siapa yang disuruh? Ya orang tua, wali. Kalau nggak ada orang tuanya, boleh nggak orang lain? Wali. Iya, yang boleh jadi wali itu siapa? Pertama yang paling afdal itu orang tuanya, ayahnya. Nah, yang kedua kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Kakeknya kalau masih hidup. Kalau kakeknya nggak hidup, pamannya, saudaranya ayahnya. Ya, saudara ayahnya ya, saudara ayah, bukan saudara ibunya nggak berhak. Ya. Pak D ya namanya ya. Terus nggak ada Pak D-nya, Pak Le kok? Paman dari apa? Dari bapak. Iya boleh ya. Kalau Pak D tadi apa? Oh kakak ayah. Kalau Pak Le adik ayah. Oh.
Pak D kakaknya ayah kandung ya. Pak Le gitu loh. Baru paham aku. Hah? Nggak boleh. Kalau dari pihak ibu nggak boleh, nggak berhak. Di situ. Nah, selanjutnya tadi ayahnya tidak ada ayah kakeknya. Tidak ada kakeknya Pak D-nya, tidak ada Pak D-nya Pak Le-nya. Tidak ada saudara perempuannya yang mau menikah itu. Boleh adiknya boleh, kakaknya boleh. Tapi kalau masih ada kakaknya, kakaknya. Saudara sepupu nggak boleh. Orang bisa menikah kok saudara sepupu dengan dia. Jelas ya? Wa angkihu. Siapa yang disuruh ini di sini? Bukan cuma ayah yang disuruh ini. Yang disuruh oleh Allah ini walinya. Tapi yang paling afdal itu kedua orang tuanya. Nikahkanlah. Siapa yang disuruh nikahkan? Al ayama. Coba Pak Iman lihat. Yang disuruh nikahkan al ayama. So, apa artinya al ayama? Lihat. Wa angkihul ayama, nikahkanlah al ayama itu orang-orang yang sendirian. Orang yang sendirian itu bisa bujang, bisa duda. Tapi ada batas saja. Orang sendirian itu kalau memang sudah saatnya menikah. Kalau masih SD kelas 6 itu belum tanggung jawab. Minimal kalau sudah lulus SMA itu sudah ngerti ya itu ya. Lebih-lebih kalau sudah punya mata pencaharian yang itu ya. Itu lebih bagus. Ya? Al-ayama itu orang yang sendirian. Orang yang sendirian itu artinya bisa orang yang belum pernah kawin, bisa juga orang yang sudah pernah kawin. Kalau yang sudah pernah kawin namanya apa Mas Subhan? Lanang kok iki kok jan. Duda. Iya. Duda. Jadi baik pemuda yang sudah pantas untuk kawin ataupun duda disuruh nikahkan. Soalnya kalau terlalu lama membujang itu sano. Pertama ibadahnya nek sholat itu cuma dapat second Pak Widodo. Jadi orang kalau nggak punya pasangan nek sholat itu cuma dapat 50, separuh. Kalau punya pasangan, punya istri, punya suami disempurnakan langsung dapat 100. Ini yang ngomong Nabi Pak Gento. Iya, mestinya jangan berlama-lama menduda. Kalau masih ada nafsu, nengok ini kayak ngene tok ya tok. Siapa di sini yang duda sekarang? Oh Pak Sodik. Iya jangan lama-lama Pak Sodik. Tekor terus ibadahnya nanti, kok second. Tapi kalau masih ada kalanya Mas Subhan itu memang sudah orang nggak nafsu. Nah, oke ya. Ya ini perintah Allah ya. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian, orang-orang yang bujang. Bujang itu yang tidak punya pasangan. Ya. Baik duda maupun janda. Baik gadis maupun lajang. Lajang itu lanang. Ya. Minkum. Di antara kalian. Di antara kalian maksudnya anaknya orang-orang beriman itu, anaknya Pak Uwin, anaknya Pak Gianto, anaknya Pak Hadi, anaknya Pak Hayi, anaknya Pak Widodo. Ya gitu ya. Suruh nikahkan. Allah. Ya. Wassolihina min ibadikum. Apa artinya wassolihina? Dan orang-orang yang layak menikah. Jadi ada nggak orang yang tidak layak menikah? Ada. Orang yang tidak layak menikah itu pertama masih terlalu kecil, belum bisa tanggung jawab, belum layak itu. Terus ininya nggak waras ini. Ya, jangan tanggung jawab, kasihan. Ya. Min ibadikum wa imaikum. Apa artinya min ibadikum? Dari budak-budak kalian, budak laki-laki, ibadikum wa imaikum, budak perempuan. Zaman dulu waktu Islam mula-mula itu dulu ada istilah perbudakan. Jadi orang itu punya budak laki-laki, punya budak perempuan. Awal-awal Islam masih pertama turun itu masih ada. Lama kelamaan setelah Islam tambah maju,
Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman tidak boleh kita memperbudak orang, harus dimerdekakan. Ya dulu dimerdekakan biasanya ditebut dibeli supaya bebas itu. Dulu budak itu diperjualbelikan koyok barang itu ya. Tapi walaupun budak laki-laki maupun perempuan, kalau itu layak menikah tetap disuruh nikahkan. Karena itu kebutuhan menikah itu. Nggak menikah nggak punya keturunan kan sana. Ya ibadah juga. Nggak menikah ya tekor terus ibadahnya. Kalau nanti nek subhan nek tanya, nek istrinya 2, ya tambah. Iya dapat 200. Tapi itu nek mampu, nek bisa adil, nek nggak bisa adil jangan. Jadi siapa yang diperintah oleh Allah di sini untuk menikahkan? Orang tua yang masih punya anak. Ya, yang punya anak. Pak Win masih ada Pak Win ya? Ya Pak Win masih punya kewajiban. Pak Sodik putranya masih ada belum menikah? Sudah menikah semua. Pak Hadi dan Pak Iman sudah menikah semua putranya? Belum. Pak Agus belum. Pak Widodo sudah semua. Pak Roto sudah semua ya. Pak Gianto masih 1. Stoknya masih kurang berapa Pak Gianto? 3. Kewajiban ini Pak Gianto, kewajiban sampean. Iya, bujang belum pernah menikah ya. Iya. Kalau sudah duda berarti sudah pernah menikah. Duda itu mungkin karena cerai hidup, mungkin karena ditinggal mati. Disuruh nikahkan. Karena ini kalimatnya perintah ya. Wa angkihu. Coba lihat perintahnya. Perintah enggak? Kalau perintah itu berarti kalau ada ayat Al-Quran yang kalimatnya perintah, berarti itu konsekuensi hukum yang timbul wajib adanya. Maka orang tua itu wajib menikahkan anaknya. Nek enggak, nek besok mati, ditanya oleh Allah. Ditanya. Nah, dipertegas kata Nabi, ada 4 kewajiban setiap orang tua itu. Ini di sini. Ini salah satu di antara ini. Pertama, kalau lahir disuruh beri nama yang baik, ya. Beri nama, memberi nama, memberi nama yang baik. Nah. Ya. Yang kedua, kalau sudah sampai umur berapa itu diakikoh ya, diakikoh itu kalau orang Islam. Kalau mampu ya diakikohi, diakikohi ya. Yang ketiga apa? Ya diajani itu ya diakikohi. Kalau lahir ya lahir di sini diajani. Ya apa ya? Mesti diadani dulu ya, ini gini ya. 1 diadani. Yang kedua tadi diberi nama yang baik. Diakikoh umur 7 hari biasanya. Kalau nggak bisa boleh kelipatannya. Terus 4, kalau sudah pinter ngomong diajari Al-Quran. Diajari Al-Quran aja dulu, bisa baca Quran dulu ya. Ya nanti kalau nggak bisa baca Quran, nanti orang tuanya ditanya besok di hadapan dia. Ya. Terus yang kelima, tanggung jawab makan dan minum itu loh ya. Diberi makan dan minum dari yang halal ya. Nek haram jangan. Dari yang halal. Rezeki yang halal. Terus yang keenam, dididik. Ya, dididik atau disekolahkan ya, makanya kewajiban ya. Dididik. Terus yang terakhir itu dinikahkan. Ini terakhir ini. Ini kalau ada orang tua cuman dibikin terus ditinggal, merengono kawin lagi anaknya di orang mana, itu namanya ayah durhaka. Tapi ada nggak kayak gini Pak Widodo? Kawin di sini, kawin di sana, kan di sini nanti apalagi ditinggal lagi. Ini namanya, itu orang paling besar dosanya besok di hadapan Allah. Makanya itu orang Islam dilarang namanya nikah mut'ah. Orang-orang Syiah itu loh Pak, orang-orang yang punya paham Syiah itu ada namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Iya. Nggak, nikah mut'ah itu kawin sementara. Karena alasannya takut berbuat zina,
Maka nikah sesaat nanti merengono pindah lagi. Ini maka dalam Islam itu haram, nggak boleh. Karena itu melecehkan kaum wanita, nggak tanggung jawab. Ini ya, pertama diadzani. Katanya Nabi, siapa bayi yang lahir akan diadzani, apalagi kalau ayahnya nanti anak itu jelek-jeleknya anak itu mungkin pendidikannya suatu saat pasti akan kembali ke jalan yang benar. Karena waktu pertama mendengar suara itu, suara kalimat-kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, kan kalimat tauhid. Maka itu diazani. Jangan ada kata-kata yang didengar oleh bayi begitu keluar dari perut ibunya selain suara apa namanya, suara tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, kan kalimat tauhid. Allahu akbar, diazani. Nah, setelah berumur 7 hari diberi nama, biasanya plus diakikoh. Kalau sudah berkembang nanti data ini diajari Al-Quran. Ini tugasnya orang tua ini, bukan tugasnya guru ngaji sebetulnya. Ditaruh di TPK, di apa itu kan cuma pengalihan tugasnya. Kayak disekolahkan itu, mendidik itu tugasnya orang tua. Ya. Cuman orang tua barangkali kalau dididik sampai sarjana terbatas kemampuannya, maka orang membuat sekolahan. Tapi kewajibannya orang tua. Dididik, disekolahkan, dikuliahkan, dipesantrenkan, dingajikan, dikursuskan, itu kewajiban orang tua. Yang terakhir dinikahkan. Ini ayat yang kita baca ini tadi, kewajiban orang tua yang terakhir dinikahkan. Saya karena cuma punya 2 anak sudah nikah semua anak saya, jadi sudah nggak punya kewajiban. Pak Hadi juga sama ya. Pak Win masih 1. Pak Sodik sudah selesai ya. Iya, sudah enak ya. Tapi Pak Sodik punya kewajiban juga. Nggak boleh dibiarkan. Maka tugasnya Pak Gianto carikan pasangan. Takut kesulitannya sendiri. Ya. Biasanya saya itu Pak Widodo sering dimintai tolong suruh datang melamar. Nah, saya dulu pernah ke Madura, itu baru Madura. Ya. Ponakan saya ketemunya di HP. Akhirnya jodoh sekarang. Kurang lebih kira-kira 7 tahun yang lalu. Di Sampang. Saya itu kadang-kadang bahasanya ini apa kalau mau mulai pembukaan itu, keperluannya kita itu ya. Mau ngomong-ngomong sama tuan rumahnya itu. Ternyata saya terilhami dengan ayat ini. Kan ayat mengatakan, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Jadi saya pembuka bahasanya, saya pakai ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan namanya orang tuanya juga Abdul Hayy. Di Sampang, masih di Sampang kota tiap. Perkenalkan Pak, nama saya Bapak Haji Abdul Hayy. Langsung wah mak Pak ada. Iya Mak, nama saya Abdul Hayy. Nama saya juga Abdul Hayy katanya ya. Iya, sama-sama. Dia pegawai kantor Kementerian Agama Sampang. Sudah perkenalkan dulu. Yang kedua, tujuan kami di sini bertiga Pak, saya pertama, termasuk sama istri saya. Tujuan saya ke sini ingin bersilaturahmi dengan Bapak sekalian. Ini mungkin juga atas kehendak Allah karena kita nggak pernah kenalan sebelumnya kok. Tiba-tiba kok saya ke sini nanti akan saya sampaikan apa maksud tujuan bersilaturahmi. Yang ketiga Bapak sekalian, kedatangan kami di sini ingin melaksanakan perintah Allah. Nah ini ayatnya. Perintah Allah itu ngomong, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian. Nah, saya punya keponaan namanya Said, Bapak punya keponaan namanya Zuhro. Zuhro namanya itu yang Sampang. Kita ingin melaksanakan perintah Allah karena anak ini kelihatannya ketemu mungkin sudah cocok, ini perintahnya disuruh nikahkan. Ya. Bagaimana Bapak nanti apa yang menjadi unek-uneknya bisa kita bicarakan sesudahnya. Ketemu Pak gara-gara ayat ini. Saya kalau nggak ini mau ngomong apa nih ya? Ya kan enak sekali. Pak, saya datang ke sini ini ingin melaksanakan perintah Allah, Quran surat An-Nur ayat 32. Apa? Di ayat itu diperintahkan oleh Allah agar orang-orang yang punya anak ataupun saudara sendirian disuruh nikahkan. Tapi kan nggak langsung nikah dulu. Harus ada istilahnya, apa kalau adat istilahnya orang Indonesia itu meminang ya. Meminang apa? Meminang sama melamar itu sama Pak Gento ya. Meminang, melamar sama. Kalau bahasa Qur'annya al-khitbah. Khitbah ya, khitbah itu melamar. Kalau khutbah berceramah, hati-hati ya.
Nah, gitu. Hitbah. Oke. Jadi pada ayat ini sampai makum orang yang sendirian, baik perempuan maupun laki-laki, baik janda maupun gadis, disuruh nikahkan. Nggak boleh berlama-lama. Kalau berlama-lama menduda, berlama-lama menjanda, kadang-kadang timbul Nah, itu. Oke, lanjut. Iyakunu fuqara'u yughanihimullahu min fadli. Iyakunu fuqara. Artinya apa? Iyakunu fuqara. Jika mereka fakir. Jika yang mau menikah itu melarat gitu loh ya. Orang yang mau menikah itu melarat, fakir, miskin, gak dua apa-apa. Biasanya orang itu takut nikah kan begitu Pak Gianto. Apa mana anak Pak Gianto wong soge, ya aku gak punya apa-apa. Nanti aku ya gak direken sama Pak Gianto. Biasanya begitu ya Pak ya. Apa mana pangkatnya dia kepala kecamatan yang dilontar. Bapaknya bupati Ponorogo, apa Bojonegoro. Kan biasanya orang kan sungkan. Wih, aku orang nggak punya gitu. Tapi yang namanya cinta itu kan nggak pilih-pilih ya kayak gitu kalau sudah cinta begini ya. Nah, kira-kira sudah cocok. Nggak usah takut menikah itu karena pertimbangan nggak dua apa-apa. Jangan, kata Allah jangan. Maka Allah menjamin. Iyakunu fuqara. Jika orang-orang yang mau menikah itu melarat, baik yang laki maupun perempuan podo-podo melarat, yughanihimullahu min fadli. Artinya? Allah akan mencukupi mereka. Allah akan mencukupi. Apanya yang dicukupi oleh Allah? Min fadlihi, dari karunia-Nya. Keadaan si suami dan si istri tadi itu melarat lantaran menikah, Allah akan mencukupi. Dengan demikian, siapa yang ingin tadinya susah cari pekerjaan, susah mendapatkan rezeki, nikah. Nikah itu nanti Allah akan melalui. Makanya kata Nabi, utlubun nikah, utlubur rizka, utlubul gina bin nikah. Carilah kelapangan harta, kelonggaran harta, kecukupan hidup itu. Caranya menikah. Asalkan yakin dengan Allah. Kalau sendiri ini ya, kita pernah bujang semua dulu. Kalau sendiri, biasanya itu Pak Adi kalau kita punya sendiri, punya uang 100.000. Nggak mikir mau masuk warung di mana saja, sendiri kan? Saya nyari sendiri, nggak mikir sendiri. Ya, kalau sendiri ya Mas Wanto, mau beli rokok beli ini, nggak mikir sendiri. Nanti begitu punya istri udah lain berpikirnya. Uang 100 kalau saya masuk warung cuman aku sendiri yang menikmati. Kalau saya belikan bandeng, mungkin bisa dimakan pagi ini, nanti sore, nanti malam masih cukup. Terpikirnya. Nanti punya anak, lain lagi. Punya anak lagi. Nah, ya kalau saya belikan ini, nurutin warung, dua warung, itu warung, mana mereka gini. Nah, dari situ kan pola pikirnya orang yang sudah punya tanggung jawab itu berbeda dengan orang punya tanggung jawab. Kalau tidak punya tanggung jawab, wes gak mikirin orang punya. Di situ Allah sehingga akan mencukupi. Itu loh Pak. Aturannya begitu. Maka jangan takut menikah lantaran karena tidak punya apa-apa melarat. Ini Allah menjamin orang yang menikah walaupun keadaannya fakir, melarat, gak punya usaha, gak punya pekerjaan, dengan nikah nanti Allah akan memberikan lapangan pekerjaan yang mantap. Mungkin kita pengalaman semua ya, mesti bisa diceritakan waktu kita dulu pertama di Surabaya, mungkin begini-begini jadi apa itu. Dengan menikah itu, ya Pak Sodik ya, rasakan sendiri. Apalagi perantau, bukan lahir di Surabaya. Pak Gianto, saya, Pak Win, Pak Hadi, ini saya rasa bukan orang Surabaya. Pak Iman, asli Surabaya Pak Iman. Ya. Pak Agus Malang. Pak Widodo, asli Surabaya. Ya, Pak Roto ya. Soban, kita coba pengalaman yang dulu bagaimana awal-awalnya ketika kita baru menikah, terus punya anak, punya cucu, gitu Pak. Ini yakin ini Allah. Jadi keliru orang kalau sampai membujang berlama-lama, menduda berlama-lama,
menjanda berlama-lama. Di samping ibadahnya ya tekor terus, nanti rezekinya juga akan tertunda terus. Tertunda rezekinya. Maka dengan segera menikah itu, ya Allah, luar biasa. Jangankan anak dan istri yang kita pelihara, kita melihara kucing aja di rumah itu Pak ya, Pak Widodo, ada kucing di rumah kita pelihara. Itu juga merupakan menjadi apa ya? Menjadi Allah mendatangkan rezeki melalui kita itu, karena rezekinya kucing itu biasanya melalui orang. Itu kayak gitu. Makanya kalau punya kucing jangan mendidik sama kucing. Dengan memelihara kucing itu, insya Allah itu akan menjadi jalan melancarkan rezeki. Itu kucing, apalagi nek istri, anak, jadi kita ya luar biasa. Nah, tapi jangan mengeluh terus. Kalau biasanya orang mengeluh terus, itu biasanya itu Allah ya agak senang. Dikit-dikit ya sambat terus, jangan. Sudahlah, ini. Nah, terus dilanjut, wallahu wasi'un alim. Artinya? Apa yang maha luas, apa yang maha mengetahui? Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas. Apa yang luas itu? Rahmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, segalanya Allah itu maha luas. Artinya jangan takut kepada Allah. Kalau Allah menghendaki itu bisa saja orang melar dibalik jadi kaya. Maksudnya kuncinya yang penting yakin, ya, yakin. Alimun, Allah maha mengetahui. Apalagi kalau hamba-hambanya yang menikah tadi itu sudah mulai berpikirnya bukan berpikir konsumtif lagi ya, so, punya duit ingin dihabiskan hari itu gini, sudah berpikir gini ya. Ditambah lagi dengan orang itu rajin ibadah, rajin beribadah, termasuk sholat 5 waktunya. Apalagi kalau ditambah dengan sholat duha itu Pak ya, sekurang-kurangnya 4 rakaat, 6 rakaat di pagi hari dikerjakan secara rutin. Nanti buktikan janji Allah ini, yughnihimullah, Allah akan mencukupi, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan terutama kebutuhan rumah tangganya. Kita dulu di Surabaya ini mungkin awal-awalnya cuma kos-kosan ya Pak ya, ngontrak-ngontrak kamar gini ya. Lama loh kok bisa beli rumah. Lama bukan cuma satu rumah, punya lagi kos-kosan lagi. Ya, Mas Subhan dulu ya. Masih ingat sampai waktu pertama di Surabaya. Ya apa ya? Beda kan dengan sekarang? Lah. Ini. Jadi karena ini perintah Allah, maka yang pertama setiap orang yang punya anak itu, maka kedua orang tuanya wajib mencarikan jodohnya dulu. Kalau sudah sampai waktunya nanti jangan terlalu berlama-lama, langsung dinikahkan. Menikahkannya pun nggak usah terlalu pestanya, terlalu muluk-muluk. Dilarang oleh Allah. Kata Nabi, pernikahan yang paling diridhoi oleh Allah, yang paling sedikit biayanya Pak Gus. Jangan uang pas-pasan kok nyewa gedung apa segala gitu. Nanti punya cucu, utang pestanya belum lunasnya. Ya. Jadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah itu yang sangat sederhana. Nek iso itu cukup nyembelih kambing saja ya. Menyembelih kambing, adakan walimahan, dan cukup itu. Tapi kalau memang mampu ya nggak dilarang. Nyewa gedung ataupun bikin apa di gangnya sesuai dengan kemampuan. Yang dilarang itu nggak mampu dimampu-mampu. Ngundang orang 500 orang. Terbatas, nanti undangannya ono saya nggak keumanan panganan. Ya, kira-kira ini yang bisa kita kaji karena waktu Isya sudah masuk. Nanti akan dilanjutkan masih kajian tentang tanggung jawab orang tua kepada putra-putrinya seperti pada ayat kayak gini. Ini masih masalah nikah. Nanti tanggung jawab yang lain itu seperti ini bagaimana caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita setelah paham ayat ini, nanti kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian insya Allah rumah tangga kita nanti, anak-anak dan cucu-cucu kita nanti akan lahir menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang, karena waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat jamaah Isya. Maka bijaksana kiranya kalau kajian ini kita cukupkan sampai di sini.
Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.